Kampung Peneleh adalah salah satu kawasan tertua di Surabaya, tempat di mana nilai gotong royong dan kebersamaan hidup begitu kuat, dan tempat di mana tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Haji Umar Said Tjokro Aminoto membangun pemikiran bangsa. Tapi hari ini, di tengah kota yang makin sibuk, nilai-nilai itu mulai terasa jauh. Karena itu, lewat perjalanan singkat ini, kami ingin melihat seperti apa warisan budaya Peneleh bertahan dan apa saja kearifan lokal yang masih dijaga warganya. Tempat pertama, Sumur Jobong. Sumur Jobong adalah sumur kuno peninggalan era Majapahit yang terbuat dari susunan batu bata tanah liat bakar. Jobong adalah wujud kreativitas masyarakat Majapahit dalam pengembangan sarana keairan untuk mengatasi masalah kekurangan air. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, ritual keagamaan, dan menyirami tanaman. Sekarang, Sumur Jobong telah menjadi situs cagar budaya. Selain Sumur Jobong, ditemukan pula artefak lain saat proses penggalian, yaitu ada fragmen keramik, fragmen gerabah, fragmen bata kuno, dan fragmen tulang. Kami mewawancarai salah satu warga sekitar Sumur Jobong untuk menanyakan apa tradisi khas yang masih ada dari dulu hingga sekarang. Campur aja ketemu jagongan, bahas opo, jogo kampung itu masih terasa sampai sekarang. Ngeronda ya? Iya, ngeronda kak, ngeronda melaku ngeronda ya sudah dikumpul satu tempat itu aja. Dengan begitu kan warga bisa guyup gitu. Iya. Ya tanpa diperintah, tanpa ngumpul sendiri. Ini sudah dari dulu. Begitulah tradisi warga Peneleh yang masih terus dijaga lewat kebiasaan berkumpul dan saling menjaga satu sama lain. Selanjutnya kami menuju Langgar Dukur Kayu. Bangunan ini merupakan musola yang terbuat dari kayu jati dan digunakan sebagai tempat ibadah serta juga tempat pertemuan antara pejuang kemerdekaan. Adanya Langgar Dukur ini menjadi bukti bahwa kegiatan keagamaan Islam telah berlangsung sejak dahulu di Kampung Peneleh. Selanjutnya, rumah lahir Bung Karno. Di rumah Bung Karno ini terdapat koleksi perjalanan keluarga Bung Karno dalam bentuk video mapping. Rumah ini menjadi tempat edukasi yang memberikan wawasan tentang kehidupan Bung Karno sebelum ia menjadi sosok besar dalam sejarah bangsa dan memperkenalkan nilai-nilai perjuangannya. Selanjutnya di Museum Haji Umar Said Tjokro Aminoto. Di museum ini terdapat berbagai macam artefak, buku, dokumen sejarah, dan gambar jejak perjuangan Tjokro Aminoto. Dahulu, rumah ini menjadi tempat Tjokro Aminoto mengajar dan berdiskusi dengan para aktivis tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Alimin, Musso, Suherman Kartowisastro, dan Sumaun yang juga tinggal sebagai anak kos di sana. Nilai atau tradisi apa yang paling khas dari lingkungan sekitar di Pos Tjokro Aminoto? Lingkungan sekitar di museum ini ya. Iya. Nilai paling khas tentunya nilai nasionalisme ya, dan juga perjuangan dari Pak Tjokro itu sendiri. Karena Pak Tjokro ini kan disebut sebagai guru bangsa ya. Dari Pak Tjokro itu melahirkan banyak pejuang-pejuang lain meskipun ideologinya berbeda-beda ya. Endingnya, tapi pada saat itu mereka punya kegigihan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, nilai ini historis dari Pak Tjokro itu sendiri, dan tadi sempat aku sebutin juga. Dan terus di sini kan selain Pak Tjokro itu banyak pejuang-pejuang lain yang emang aktif datang ke sini untuk melakukan diskusi dengan Pak Tjokro, dan dari situ kita bisa refleksi dan juga mencontoh lah tindakan mereka yang aktif pada saat itu kan pasti keterbatasan ilmu sekali ya, tapi mereka tetap kekeh untuk bisa belajar dan berjuang untuk. Dari Sumur Jobong, Langgar Dukur Kayu, rumah kelahiran Bung Karno, hingga Museum Haji Umar Said Tjokro Aminoto,
Kampung Peneleh menyimpan perjalanan yang penting bagi sejarah Indonesia. Dan lebih dari itu, warga Peneleh masih menjaga warisan nilai-nilai kebersamaan dan bergotong royong. Perjalanan ini membuat kami sadar bahwa sejarah tidak hanya tersimpan di museum, tapi hidup dalam langkah masyarakat yang terus menjaga, merawat, dan meneruskan nilai-nilai sejarah ke generasi selanjutnya. Di sini, Kampung Peneleh, Surabaya, sebuah tempat kecil dengan kisah yang besar.